Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba mempelajari tentang tunneling. Kita akan coba baca materinya dulu dari mikrotik.co.id. Di sini menjelaskan bahwa pada saat sebuah perusahaan memiliki kantor cabang, jadi di sini dia ada topologi, ada kantor pusat, kemudian ada kantor cabang, di mana data-data yang ada di kantor pusat sewaktu-waktu bisa kita butuhkan di kantor cabang, atau sebaliknya, data-data yang ada di kantor cabang dibutuhkan oleh kantor pusat. Nah, bagaimana sih komunikasi antara di kantor pusat dengan kantor cabang? Di mikrotik itu dia memberikan suatu solusi yang cukup ekonomis, yaitu tunnel. Untuk membangun sebuah tunnel, kedua kantor cabang maupun kantor pusat harus terkoneksi ke internet. Jadi kantor pusat ini harus ada internet, kemudian yang kantor cabang juga harus terkoneksi ke internet. Kemudian menggunakan IP public static, jadi IP-nya harus IP public. Kemudian tunneling ini merupakan salah satu cara membangun jalur antar mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP/IP. Jadi jaringannya ini, tunnelnya ini merupakan koneksi TCP/IP, jalur lewat ke bawahnya nantinya. Kita gambarkan kalau misalnya di sini kantor pusat dengan kantor cabang, ini kantor pusat, ini kantor cabang, dia menggunakan IP public 202.1.2.1, kemudian kantor cabang 202.2.3.1. Network yang ke bawahnya ini baik yang kantor pusat maupun kantor cabang itu satu network. Ini satu network. Oke. Jadi data-data, pertukaran data baik yang ada di kantor pusat kita ambil, kita coba lewat jalur tunnel di bawahnya, tapi melalui jaringan lokalnya. Nah, hal ini cuma adanya di mikrotik. Jadi perangkat yang ada di pusat maupun yang ada di kantor cabang itu menggunakan mikrotik. Jadi preparatory. Jadi persyaratannya itu harus dengan sama-sama vendor yang sama gitu. Di sini dia mau menyarankan hanya berlaku di vendor mikrotik. Merupakan protokol mikrotik router AES yang berfungsi membangun sebuah network tunnel antar mikrotik router. Jadi di sini juga pakai router mikrotik, di kantor cabang juga menggunakan router mikrotik. Bisa nggak pakai perangkat lain? Nggak bisa, dia cuma khusus di mikrotik. Support juga di Linux tapi harus di compile. Untuk menggunakan fitur ini, router di kantor pusat dengan kantor cabang sama-sama menggunakan router mikrotik dengan protokol RFC 1701. Oke, ini konfigurasinya mulai dari EOIP tunnel, kemudian remote-nya, kita remote tunnel ID-nya harus sama. Ini remote access, ini yang tujuan, yang ini kantor cabang, ini kantor pusat. Jadi pertukaran IP address-nya, ditukarkan IP address-nya tapi tunnelnya ID-nya sama. Kalau tunnel ID-nya beda dia nggak bisa terkoneksi. Oke, mungkin itu untuk EIP. Di sini kita akan coba lihat topologinya. Topologinya seperti ini.
Kebetulan saya menggunakan IP 192.168.100 sekian. Ini router 1 ISP pusat, ini ada di Bekasi, kemudian ISP cabang ada di Jakarta. Jadi di sini pakai satu network. Jadi ini diibaratkan IP public, kemudian ini juga menggunakan IP public. Nah, bagaimana supaya jalur yang di bawah ini lewat tunnel bisa terkoneksi dengan data-data yang ada di cabang, atau sebaliknya data yang ada di cabang ingin kita komunikasikan dengan jalur yang ada di bawah sini. Oke, kita mulai. Topologinya seperti ini. Kita buat dulu identitasnya, kemudian kita aktifkan wirelessnya sampai terhubung ke internet. Kita cek IP DHCP kliennya, dia dapat IP berapa, itu yang dijadikan menjadi remote access untuk di cabang. Kita tambahkan EOIP-nya, kemudian di bridge. Nah, portnya juga kita tambahkan, tunnelnya di bridge juga. Oke, ini untuk yang cabang. IP DHCP kliennya 111, kemudian kita ping, kemudian di bridge EOIP interface-nya, verifikasinya. Oke, kita akan cobain mulai dari identitasnya. Oke, kita akan coba remote. Ini yang Mikrotik yang pusat. Oke, kita aktifkan wirelessnya, kemudian security profile-nya. Oke, ini kita masukkan passwordnya. Oke, kemudian kita apply. Oke, kemudian kita coba scan. Saya menggunakan SSID rumah ngoprek, kemudian kita koneksikan. Oke, running, tunggu running, berarti password dengan SSID sinkron. Kemudian kita lanjutkan lagi, kita coba ping. Oke, IP DHCP kliennya belum kita dapatkan, kita ambil dari WLAN. Oke, di sini dia dapat IP 111. Oke, sesuai dengan materi, saya akan coba cek enable. Oh, di sini dia 112 ya, yang pusat itu. Nanti kita balik aja. 111 ini si klien, ini kita ganti jadi 112. Kemudian identitasnya kita akan coba ganti. Sistem identity ini ISP pusat. Kemudian apply. Oke, ini di sini udah ganti ya, ISP pusat. Langkah yang kedua, kita akan tentukan EOIP-nya. Kita ambil dari interface, bisa dari sini atau bisa juga dari sini. Oke, sama saja. Sini, ini nanti yang kita remote IP si cabang, kantor cabang 192
168.100.112. Nah, tunnel ID nya kita samain, misalnya kita kasih 100 misalnya, kemudian kita apply. Oke, di sini tunnel ID nya berapa ya? 110. Oke, kita samain aja biar nggak bingung. Tunnel ID nya 110. Oke, kemudian kita apply. Oke, langkah selanjutnya interface-nya kita bridge. Kita tambahkan, kita apply. Oke, kemudian portnya juga kita arahkan yang ke EOIP tunnel, kemudian yang terhubung sini kebetulan yang tegak itu Ether 2. Apply. Oke, dia akan disconnect ketika interface-nya di bridge. Selanjutnya kita reconnect lagi. Selanjutnya IP address-nya yang ke bawahnya, kita coba tambahkan 10.10.10.1/24. interface-nya ke Ether 2, ke bridge ya. Kita apply. Oke, ini yang di kantor pusat udah selesai kita konfigurasi, kemudian interface-nya juga udah, kemudian sini masih slab, belum running ya. Ini di bridge, kemudian Ether 2 koneksi ke WLAN dan sebagainya. Oke, saya akan coba pindahkan kabelnya ke kantor cabang. Oke, ISP pusat ya yang ini ya, udah 111. Kemudian yang ini kita konekin. Oke, ini masih kosong, habis di restart tadi. Ini IP address-nya juga masih kosong ya. Oke, kemudian yang pertama sekali kita aktifin WLAN-nya, di enable wireless-nya, di enable, kemudian security profile-nya kita masukkan. Oke, kemudian interface-nya kita coba scan, kita start. Oke, ini kita hubungkan, apply. Kemudian IP DHCP client kita tambahkan, koneksi yang WLAN kita ini 112. 112 ya. Selanjutnya interface ini udah running, yang Ether 2 sama WLAN-nya kita coba ping ke internet, ping ke running ya.
kita coba ganti identitasnya, sistem identity, set name, ISP cabang. Oke, ISP cabangnya kita close. Kemudian langkah yang berikutnya adalah di interface-nya kita tambahkan EOIP. Ini kita kasih IP si lawannya tadi 192.168.100.111. kemudian tunnelnya kita kasih 110, kita apply oke. Nah di sini dia udah running R. Kemudian interface-nya kita bridge, kita tambahkan dulu bridge-nya supaya nanti bisa terhubung ke bawahnya. Yang kita bridge itu EOIP-nya ditambah dengan interface yang terhubung, yakni Ether 2. Apply oke. Jadi setiap nanti dia menambahkan bridge untuk yang terhubung ke Ether 2 nya, maka dia akan disconnect ya. Ini EOIP sama tunnel. Langkah selanjutnya itu adalah IP address-nya. IP address-nya kita tambahkan 10.10.10.2/24, interface-nya bridge, dan kita apply oke. Oke, sekarang kita akan coba menghubungkan. Nah di sini dia udah running slab. Ini yang di kantor cabang, kita coba cek yang di kantor pusat. Ini 111. Oke, ini sama-sama running. Ini running. Jadi artinya yang koneksi antara ISP pusat dengan ISP cabang udah terhubung. Oke, sini running slab, sini Ether 2 yang di cabang yang aktif, di sini tidak aktif. Jadi kedua tunneling udah terhubung. Kita coba ping ke IP address. Ini 2, berarti kita ping ke 10.10.2. Dah running. Jadi komunikasi lewat tunneling antara dua perangkat ini udah berjalan, baik itu antara pusat dengan yang di cabang. Oke, kita coba lihat di materi. Ini udah coba. Oke, verifikasinya seperti ini, harus ada koneksi dari running slab ya. Demikian tutorial kita pada hari ini, materinya tentang tunneling. Mudah-mudahan ini sangat membantu buat anak-anak sekalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.